wabarakatuh. Nama saya Tiara Rezeki Maharani, NPM 208110035, jurusan Ilmu Psikologi. Saya akan menjelaskan materi mengenai kesadaran. Pengertian kesadaran. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhir perhatiannya terpusat. Macam kesadaran yaitu 1. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. 2. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seorang menitik beratkan pada inisiatif yang mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam prasadar dan ketidaksadaran. 1. Prasadar. Prasadar biasa disebut sebagai jembatan antara conscious dan unconscious, berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi, atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia. 2. Ketidaksadaran. Alam bawah sadar merupakan bagian penting dalam menentukan perilaku manusia. Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu dan insting kita serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya, karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma. Tingkat-tingkat kesadaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidur. Gelombang otak dapat diamati selama periode tidur. Pada siang hari, kita berinteraksi dan secara konstan berada dalam kondisi siaga. Melihat ke suatu arah, mendengarkan suatu pesan, atau membawi suatu aroma baru. 5 karakteristik gelombang otak menunjukkan aktivitas elektrik saat manusia terjaga dan selama 4 tahap tidur. 1. Alpha, yaitu masih dalam kondisi sadar dan rileks. 2. Theta, yaitu preconscious dan awal fase ketidaksadaran. 3. Spindle, yaitu fase lebih tinggi dari preconscious. 4. Delta, yaitu fase ketidaksadaran. Dan yang terakhir, REM, yaitu fase mimpi. Yang kedua, bermimpi. Bermimpi terjadi pada fase tidur REM. Freud meyakini bahwa mimpi adalah cara yang digunakan ketidaksadaran kita untuk membocorkan informasi, dan kita dapat mempelajari makna-makna tersembunyi di balik mimpi. Aktivitas otak yang berlangsung selama REM diinterpretasikan otak dengan cara yang sama seperti saat kita sadar. Teori mimpi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teori psikoanalisis. 2. Teori kognitif. 3.
Teori aktivitas sintesis. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat akan mengubah kondisi kesadaran kita sedemikian rupa sehingga kesadaran tersebut akan menjadi berbeda dengan kondisi kesadaran normal saat kita terjaga. Beberapa obat depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf. Obat stimulan akan mempercepat aktivitas sistem saraf. Obat halusinogen mengubah pemahaman kita terhadap realita. Semua obat-obatan bekerja dalam neurotransmitter kita dalam menghasilkan dampak-dampaknya. Obat-obatan mempengaruhi kewaspadaan kita akan aspek-aspek fisiologis dan psikologis dari pengalaman sadar kita. Yang terakhir, meditasi. Meditasi adalah suatu kondisi konsentrasi rileks di mana pikiran dikosongkan. Beberapa teknik meditasi menggunakan nyanyian yang diulang, mantra-mantra internal, ragam posisi tubuh, dan objek-objek eksternal, sebagian bagian dari keseluruhan ritual. Alasan bermeditasi ada bermacam-macam, bisa berupa alasan keagamaan, spiritual, kedamaian pribadi, atau kesehatan tubuh. Gangguan kesadaran terbagi menjadi 3. 1. Narkolepsi. 2. Somnambulism. 3. Sleep paralysis. Gejala klasik narkolepsi terdiri dari 1. Rasa kantuk berlebihan. 2. Katapleksi. 3. Sleep paralysis. 4. Hypnagogic. Baiklah, kesimpulan dari saya, kesadaran dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal dan eksternal. Teori kesadaran ini, kalau menurut Sigmund Freud, menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Menurut ia, terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Prasadar, 2. Ketidaksadaran. Berikut adalah hasil dari penjelasan dari materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.